Iran saat ini sedang menghadapi gelombang protes besar-besaran. Aksi yang awalnya dipicu oleh inflasi tinggi dan tekanan ekonomi berkembang menjadi tuntutan yang jauh lebih luas. Seruan untuk mengakhiri sistem pemerintahan yang berkuasa di bawah pemimpin tertinggi Iran. Dalam berbagai demonstrasi, kemarahan publik tidak lagi hanya diarahkan pada kebijakan ekonomi, tetapi juga pada struktur kekuasaan negara. Nama yang paling sering disebut dalam tuntutan tersebut adalah Ayatollah Ali Husseini Khamenei. Menanggapi protes ini, pihak Khamenei menyebut para pengunjuk rasa sebagai kelompok perusak dan juga pembuat onar. Mereka dituduh hanya berusaha melemahkan Iran dan menyenangkan kepentingan Amerika Serikat. Dalam pidato televisi pada Jumat 9 Januari tahun 2026, Khamenei menyampaikan pernyataan tegas. Ia menyatakan bahwa Republik Islam Iran berdiri melalui pengorbanan ratusan ribu orang dan tidak akan mundur menghadapi tekanan dari pihak manapun yang menolak sistem tersebut. Dalam pidato lainnya yang disiarkan oleh televisi pemerintah, ia kembali menegaskan sikapnya dengan menyatakan bahwa Iran tidak akan ragu untuk menghadapi unsur-unsur yang dianggap merusak stabilitas negara. Pernyataan-pernyataan ini memperjelas satu hal, di tengah krisis dan tekanan internal, kekuasaan tetap terpusat pada satu figur utama. Karena itu, untuk memahami arah Iran saat ini dan kemana negara ini akan bergerak, penting untuk mengenal lebih dalam siapa sebenarnya Ayatollah Ali Husseini Khamenei, serta bagaimana perjalanan hidup dan kekuasaannya terbentuk. Maka dari itu, dalam video kali ini, mari kita mengenal siapa sebenarnya Ayatollah Ali Husseini Khamenei. Ali Husseini Khamenei lahir pada 19 April tahun 1939 di Mashhad, sebuah kota yang memiliki peran penting dalam kehidupan keagamaan Iran. Ia lahir dari keluarga ulama yang sudah lama berkecimpung dalam tradisi keilmuan Islam Syiah. Ayahnya, Javad Khamenei, adalah seorang alim dan juga mustajid yang lahir di Najaf, Irak, salah satu pusat pendidikan agama Syiah paling berpengaruh di dunia Islam. Ibunya, Hadijah Mirdamadi, merupakan putri dari Hasem Midarmadi dan berasal dari lingkungan keluarga religius Persia. Dalam keluarganya, Khamenei adalah anak kedua dari 8 bersaudara. Beberapa saudara kandungnya juga menempuh jalur keulamaan. Salah satu adik laki-lakinya, Hadi Khamenei, dikenal sebagai ulama sekaligus editor surat kabar. Sementara saudara laki-laki lainnya juga aktif dalam lingkungan keagamaan. Salah satu kakak perempuannya, Fatemeh Husseini Khamenei, meninggal dunia pada tahun 2015 dalam usia lanjut. Struktur keluarga besar ini membentuk lingkungan rumah yang syarat dengan diskusi agama, tradisi, dan disiplin moral sejak usia dini. Dari sisi latar etnis, keluarga Khamenei mencerminkan keberagaman Iran. Ayahnya berasal dari etnis Azerbaijan Iran, tepatnya dari wilayah Khamenei di dekat Tabriz. Sedangkan ibunya adalah etnis Persia yang memiliki akar keluarga di Yazd. Beberapa leluhur keluarga ini juga diketahui berasal dari Tafres, di wilayah yang kini menjadi provinsi Markazi, sebelum berimigrasi ke kawasan barat laut Iran. Perpaduan latar belakang ini memperkaya identitas sosial dan budaya Khamenei sejak kecil. Secara genealogis, keluarga Khamenei termasuk dalam kelompok Sayyid. Leluhurnya ditelusuri hingga Sayyid Hussein Tafrezi, yang diyakini sebagai keturunan Sayyid Aftasi, dengan silsilah yang dikaitkan pada Sultan Ulama Ahmad, dikenal pula sebagai Sultan Sayyid. Garis keturunan ini dipercaya bermuara pada Imam Ali Al-Sajjad, imam keempat dalam tradisi Syiah. Status ini memberikan posisi simbolik tertentu dalam masyarakat religius Iran, sekaligus membawa ekspektasi sosial yang besar. Pendidikan agama Khamenei dimulai sangat awal, pada usia 4 tahun. Ia sudah mempelajari Al-Quran di Maktab, lembaga pendidikan dasar keagamaan tradisional. Di sana, ia mempelajari bacaan Al-Quran, dasar-dasar bahasa Arab, dan prinsip-prinsip awal ajaran Islam. Pendidikan ini menjadi fondasi awal yang menanamkan disiplin intelektual dan spiritual yang kuat. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan studi seminari tingkat awal dan lanjutan di Hauza Mashhad. Di kota kelahirannya ini, Khamenei mempelajari fikih, usul fikih, tafsir, hadis, dan teologi Islam di bawah bimbingan ulama-ulama terkemuka.
termasuk Syekh Hasim Kasvini dan Ayatollah Milani. Lingkungan Hauza membentuk pola pikirnya yang sistematis dan memperkenalkannya pada dinamika hubungan antara agama dan masyarakat. Pada tahun 1957, Khamenei sempat berangkat ke Najaf dengan tujuan memperdalam pendidikan keulamaan. Namun, rencana tersebut tidak berlangsung lama. Atas permintaan ayahnya, ia kembali ke Mashhad dan tidak menetap di Irak. Keputusan ini menandai titik penting dalam perjalanannya karena membuatnya tetap berada dalam konteks sosial dan politik Iran yang sedang mengalami perubahan besar. Setahun kemudian, pada 1958, Khamenei menetap di Qom. Kota ini merupakan pusat utama pendidikan ulama Syiah di Iran dan menjadi tempat berkumpulnya para pemikir keagamaan dengan pandangan politik yang beragam. Di Qom, ia mengikuti pelajaran dari tokoh-tokoh penting, termasuk Ayatollah Said Hussein Borujerdi dan Ruhollah Khomeini. Pengaruh pemikiran Khomeini, khususnya mengenai peran ulama dalam kepemimpinan politik, mulai membentuk pandangan Khamenei secara signifikan. Berbeda dengan sebagian ulama yang fokus pada kajian akademik murni, Khamenei menunjukkan minat yang kuat terhadap isu sosial dan politik. Pada masa ini, ia semakin terlibat dalam diskusi mengenai ketidakadilan, kekuasaan negara, dan peran agama dalam mengatur kehidupan publik. Keterlibatannya dalam aktivitas politik perlahan menjadi lebih menonjol dibandingkan pencarian gelar keulamaan semata. Di luar aktivitas keagamaan, Khamenei dikenal memiliki minat pada sastra dan puisi. Ia membaca dan menerjemahkan karya-karya keislaman, serta menulis puisi sebagai bentuk ekspresi pribadi. Minat ini membentuk gaya komunikasinya yang kelak dikenal lugas dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Kehidupan pribadinya juga mencerminkan nilai kesederhanaan. Ia menikah dengan Mansourah Khojasteh Fakhrizadeh dan dikaruniai 6 anak, terdiri dari 4 putra dan 2 putri. Ikatan keluarga ini tetap dijaga jauh dari sorotan publik, meskipun beberapa anaknya kelak dikaitkan dengan dinamika kekuasaan di Iran. Sebagai figur yang kemudian memegang kekuasaan tertinggi, gaya hidup Khamenei sering digambarkan sederhana dan tertutup. Ia dikenal tidak menampilkan kemewahan berlebihan, jarang berpergian ke luar negeri, dan menjalani kehidupan sehari-hari yang relatif bersahaja. Ketertarikannya pada puisi, berkebun, dan aktivitas sederhana lainnya kerap disebut sebagai bagian dari citra personal yang ia bangun. Seluruh latar belakang ini, keluarga ulama, pendidikan agama yang panjang, lingkungan intelektual Qom, serta keterlibatan awal dalam isu sosial menjadi dasar yang membentuk arah kehidupannya. Dari sinilah Ali Husseini Khamenei mulai melangkah lebih jauh ke arena politik, memasuki fase baru yang akan membawanya ke pusat kekuasaan Iran. Memasuki usia dewasa, keterlibatan Ali Husseini Khamenei dalam aktivitas politik semakin terbuka dan beresiko. Pada masa pemerintahan Shah Muhammad Reza Pahlavi, setiap bentuk oposisi keagamaan dipantau ketat oleh aparat keamanan negara. Dalam konteks inilah, Khamenei mulai dikenal sebagai ulama yang tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga menyuarakan kritik terhadap kekuasaan monarki. Menurut catatan resmi, Khamenei ditangkap sebanyak 6 kali sebelum akhirnya diasingkan selama 3 tahun. Penangkapan ini terjadi dalam kurun waktu yang berbeda, sebagai akibat dari ceramah, tulisan, serta aktivitasnya yang dianggap mengancam stabilitas politik negara. Pengalaman penahanan dan pengawasan ketat tersebut memperkuat posisinya di kalangan jaringan oposisi religius, sekaligus membentuk pandangannya tentang hubungan antara kekuasaan negara dan perlawanan ideologis. Dalam periode yang sama, kedekatannya dengan Ruhollah Khomeini semakin menguat. Khamenei dikenal sebagai salah satu tokoh yang dipercaya untuk menyebarkan gagasan dan pandangan politik Khomeini, terutama ketika Khomeini berada dalam pengasingan. Hubungan ini menjadikannya figur penting dalam jaringan revolusioner yang beroperasi di dalam dan luar Iran. Ketika revolusi Iran mencapai keberhasilan pada tahun 1979, posisi Khamenei berubah secara signifikan. Ia tidak lagi berada di pinggiran kekuasaan, melainkan masuk ke dalam struktur pemerintahan baru yang sedang dibangun. Sejak berdirinya Republik Islam Iran, ia mulai memegang berbagai jabatan negara, menandai awal karir politik formalnya. Salah satu peran awal yang diembannya adalah sebagai Kepala Astan Quds Rasavi, lembaga yang mengelola kompleks makam Imam Reza di Mashhad.
Jabatan ini diberikan pada 14 April tahun 1979 dan memiliki arti penting karena lembaga tersebut bukan hanya pusat keagamaan tetapi juga institusi ekonomi dan sosial yang berpengaruh. Posisi ini memberinya pengalaman dalam mengelola kekuasaan administratif dan juga sumber daya dalam skala besar. Menurut sejumlah pengamat, langkah Khomeini ke dalam lingkaran kekuasaan inti dipercepat oleh tokoh-tokoh kunci revolusi. Akbar Hashemi Rafsanjani yang pada saat itu merupakan orang kepercayaan Khomeini membawa Khomeini ke dalam lingkaran dalam kepemimpinan revolusioner. Dari titik inilah perannya dalam pemerintahan semakin berkembang. Tidak lama kemudian, Hasan Rouhani yang saat itu menjabat sebagai anggota parlemen mengatur agar Khomeini memperoleh jabatan penting pertamanya dalam pemerintahan revolusioner sementara. Ia ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pertahanan, sebuah posisi strategis di tengah situasi negara yang belum stabil dan menghadapi ancaman internal maupun eksternal. Selain menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan Nasional dari akhir Juli hingga awal November 1979, Khomeini juga dipercaya sebagai pengawas garda revolusi Islam. Peran ini menempatkannya dekat dengan institusi militer ideologis yang kelak menjadi salah satu pilar utama kekuasaan negara. Ia tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi juga terlibat langsung dalam urusan pertahanan. Pada periode yang sama, Khomeini ditugaskan sebagai perwakilan Komisi Pertahanan Parlemen Iran di medan perang. Keterlibatan ini memberinya pengalaman langsung dalam urusan militer, serta memperkuat hubungannya dengan struktur keamanan dan pertahanan negara yang sedang dibangun. Pada tahun 1980, terjadi perubahan penting dalam struktur keagamaan politik Iran. Setelah pengunduran diri Hussein Ali Montazeri dari jabatannya, Ruhollah Khomeini menunjuk Ali Khamenei sebagai Imam Salat Jumat Teheran. Jabatan ini memiliki peran strategis karena khutbah Jumat di ibu kota menjadi sarana utama penyampaian pesan politik dan ideologi negara kepada masyarakat luas. Sebagai Imam Salat Jumat, Khomeini tampil secara rutin di hadapan publik, menyampaikan pandangan politik, sikap negara terhadap berbagai isu, serta menegaskan legitimasi sistem Republik Islam. Peran ini memperkuat posisinya sebagai figur nasional dan meningkatkan visibilitasnya di tengah masyarakat. Namun, perjalanan politiknya tidak lepas dari ancaman kekerasan. Pada 27 Juni tahun 1981, Khomeini menjadi sasaran upaya pembunuhan. Saat itu, ia berada di Masjid Abu Zar sesuai jadwal rutinnya untuk menyampaikan ceramah setelah salat. Sejumlah jamaah menyerahkan pertanyaan tertulis, sebagaimana biasa terjadi dalam kegiatan tersebut. Di tengah situasi itu, sebuah perekam kaset diletakkan di dekatnya. Dan tidak lama kemudian, alat tersebut mengeluarkan suara siulan sebelum akhirnya meledak. Ledakan tersebut berasal dari bom yang disembunyikan di dalam perekam kaset. Di bagian dalam perangkat itu, tertulis pesan yang mengaitkan serangan tersebut dengan kelompok oposisi bersenjata. Ledakan tersebut menyebabkan Khomeini mengalami luka serius. Ia harus menjalani perawatan selama berbulan-bulan. Cedera yang dialaminya mencakup lengan, pita suara, dan juga paru-paru. Dampak dari serangan ini bersifat permanen, mengakibatkan hilangnya fungsi lengan kanan. Peristiwa ini menjadi titik penting dalam pembentukan citra politiknya. Khomeini tidak hanya dipandang sebagai pejabat negara, tetapi juga sebagai tokoh yang dianggap telah membayar harga fisik demi kelangsungan sistem yang baru berdiri. Insiden tersebut meningkatkan legitimasi dan pengaruhnya di kalangan elit politik dan juga pendukung Republik Islam. Menjelang akhir tahun 1981, posisi Ali Hosseini Khomeini telah berubah secara drastis dibandingkan 2 dekade sebelumnya. Dari seorang ulama yang berulang kali ditangkap dan diawasi, ia berkembang menjadi figur sentral dalam struktur negara. Semua pengalaman ini membuka jalan bagi langkah berikutnya dalam karir politiknya, yaitu memasuki jabatan eksekutif tertinggi yang akan membawanya ke panggung nasional dengan kekuasaan yang jauh lebih besar. Tahun 1981 menjadi titik balik besar dalam perjalanan politik Ali Hosseini Khomeini. Situasi nasional saat itu berada dalam kondisi genting, menyusul pembunuhan Presiden Muhammad Ali Rajai dan Perdana Menteri Muhammad Jafar Bahonar. Kekosongan kepemimpinan di tingkat eksekutif menuntut figur yang dianggap mampu menjaga stabilitas politik sekaligus mempertahankan garis ideologi Republik Islam yang masih sangat muda.
Dalam pemilihan presiden yang digelar pada Oktober tahun 1981, Khamenei maju sebagai kandidat dan memperoleh kemenangan telak dengan sekitar 97% suara. Proses pemilihan tersebut berlangsung dalam kerangka sistem politik baru, di mana hanya 4 kandidat yang disetujui oleh Dewan Penjaga Konstitusi untuk ikut serta. Kemenangan ini menandai peristiwa penting karena Khamenei menjadi ulama pertama yang menjabat sebagai Presiden Republik Islam Iran. Pengangkatan ini juga mencerminkan perubahan sikap Ruhollah Khomeini. Pada awal revolusi, Khomeini cenderung menolak keterlibatan langsung ulama dalam jabatan presiden dengan alasan bahwa peran utama ulama seharusnya berada di atas struktur eksekutif. Namun dinamika politik dan kebutuhan stabilitas negara mendorong perubahan pandangan tersebut, membuka jalan bagi Khomeini untuk memegang jabatan tertinggi di pemerintahan. Dalam pidato pelantikannya, Khamenei menyampaikan komitmen yang tegas. Ia menyatakan akan melawan apa yang ia sebut sebagai penyimpangan, liberalisme, dan juga kelompok kiri yang dianggap dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Pernyataan ini memperjelas arah ideologis pemerintahannya dan menegaskan bahwa negara tidak akan memberi ruang bagi pandangan politik yang bertentangan dengan kerangka revolusi Islam. Awal dekade 1980-an merupakan periode yang ditandai oleh ketegangan internal yang tinggi. Pemerintah menghadapi berbagai bentuk oposisi, mulai dari protes tanpa kekerasan hingga aksi bersenjata, pembunuhan politik, aktivitas gerilya, dan pemberontakan terbuka. Menurut berbagai laporan, respon negara terhadap tantangan tersebut bersifat keras dan sistematis. Pada masa ini, aparat keamanan dan pengadilan revolusioner memainkan peran sentral. Ribuan anggota kelompok oposisi terbunuh, banyak diantaranya melalui proses peradilan yang cepat. Meskipun pada tahun 1982, pemerintah mengumumkan bahwa kewenangan pengadilan revolusioner akan dibatasi, penindasan terhadap kelompok politik tetap berlanjut sepanjang paruh pertama dekade tersebut. Kebijakan ini mencerminkan prioritas utama pemerintahan saat itu, yaitu menjaga kelangsungan sistem dengan segala cara. Dalam pemilihan presiden berikutnya pada tahun 1985, Khamenei kembali mencalonkan diri. Proses seleksi kandidat kembali dibatasi oleh Dewan Penjaga Konstitusi dengan hanya 3 nama yang diizinkan untuk maju. Khamenei terpilih kembali dengan perolehan sekitar 87% suara, memperpanjang masa jabatannya untuk periode kedua. Sepanjang masa kepresidenannya, konflik dengan Irak tetap menjadi latar utama kebijakan nasional. Perang yang telah berlangsung sejak 1980 mempengaruhi hampir seluruh aspek pemerintahan. Dalam konteks ini, Khamenei dikenal sebagai presiden yang sangat memperhatikan urusan militer, termasuk perencanaan, anggaran, dan administrasi pertahanan. Selama perang, ia membangun hubungan yang semakin dekat dengan Garda Revolusi Islam. Lembaga ini tidak hanya berperan di medan tempur, tetapi juga digunakan untuk menekan oposisi internal terhadap Republik Islam. Kedekatan ini memperkuat posisi Garda Revolusi sebagai aktor utama dalam struktur kekuasaan negara, sebuah dinamika yang dampaknya akan terasa jauh melampaui masa kepresidenan Khamenei. Pada tahun 1982, setelah pasukan Irak berhasil dipukul mundur dari wilayah Iran, muncul perdebatan besar di kalangan pemimpin negara mengenai kelanjutan perang. Dalam fase ini, Khamenei termasuk di antara tokoh yang menentang keputusan untuk melanjutkan serangan ke wilayah Irak. Pandangan ini sejalan dengan sikap Perdana Menteri saat itu, Mir Hossein Mousavi. Meskipun demikian, perang tetap berlanjut selama beberapa tahun berikutnya dengan biaya manusia dan ekonomi yang sangat besar. Hubungan antara Khamenei dan Mousavi tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan pandangan mengenai kebijakan ekonomi dan pengelolaan negara di masa perang mencerminkan ketegangan yang lebih luas dalam elit politik Iran. Perbedaan ini akan muncul kembali dalam bentuk konflik politik pada dekade-dekade selanjutnya. Setelah perang berakhir pada tahun 1988, Iran memasuki fase baru yang ditandai oleh kelelahan nasional dan kebutuhan rekonstruksi. Namun, dampak konflik tidak berhenti di dalam negeri. Pada tahun-tahun setelahnya, sejumlah peristiwa internasional kembali mengaitkan nama Khamenei dengan kontroversi global. Salah satu yang paling menonjol adalah putusan pengadilan Jerman pada 10 April tahun 1997 terkait pembunuhan di restoran Mykonos. Dalam putusannya, pengadilan tersebut mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional terhadap Menteri Intelijen Iran, Ali Falahian, dan menyatakan bahwa pembunuhan tersebut diperintahkan dengan sepengetahuan pemimpin tertinggi Iran. Nama Khamenei dan Akbar Hashemi Rafsanjani disebut dalam konteks putusan tersebut.
pemerintah Iran secara tegas membantah tuduhan itu. Para pejabat senior menyebut putusan pengadilan Jerman sebagai tindakan politis yang tidak berdasar. Penolakan ini memicu krisis diplomatik antara Iran dan sejumlah negara Eropa yang berlangsung hingga akhir 1997. Kasus ini menjadi salah satu contoh awal bagaimana kebijakan dan tindakan negara Iran di masa lalu terus mempengaruhi hubungan internasionalnya. Dengan berakhirnya masa jabatan presiden dan wafatnya Ruhollah Khomeini pada tahun 1989, struktur kekuasaan Iran kembali mengalami perubahan besar. 8 tahun memimpin pemerintahan di tengah perang, represi internal, dan tekanan eksternal telah membentuk Ali Hosseini Khamenei sebagai figur yang memahami mekanisme negara dari dalam. Peralihan kepemimpinan tertinggi di Iran pada tahun 1989 berlangsung dalam situasi yang penuh ketegangan dan ketidakpastian. Sebelum wafatnya Ruhollah Khomeini, struktur suksesi yang semula telah disiapkan justru mengalami perubahan mendasar. Ayatollah Hussein Ali Montazeri yang sebelumnya ditetapkan sebagai penerus politik Khomeini secara resmi dicopot dari posisinya. Keputusan ini membuka kembali perdebatan besar mengenai siapa yang layak memimpin Republik Islam Iran. Dalam kondisi tersebut, nama Ali Hosseini Khamenei mulai mengemuka sebagai kandidat utama. Namun pencalonannya sejak awal memunculkan kontroversi serius. Pada saat itu, Khamenei bukan seorang marja, bahkan belum menyandang gelar Ayatollah sebagaimana disyaratkan oleh konstitusi Iran. Situasi ini memaksa majelis ahli, lembaga yang bertanggung jawab, memilih pemimpin tertinggi untuk mempertimbangkan langkah luar biasa termasuk perubahan terhadap ketentuan konstitusional yang ada. Keputusan ini ditentang oleh sejumlah ayatollah senior yang menilai langkah tersebut sebagai penyimpangan dari tradisi keagamaan yang mapan. Setelah wafatnya Khomeini, majelis ahli bergerak cepat. Pada 4 Juni tahun 1989, Ali Khamenei secara resmi terpilih sebagai pemimpin tertinggi sementara Republik Islam Iran. Pemilihan ini dilakukan dalam suasana darurat dengan tujuan utama menjaga stabilitas negara dan mencegah kekosongan kekuasaan yang berlarut-larut. Namun, sebelum keputusan final tersebut diambil, majelis ahli tersebut dahulu memperdebatkan sejumlah alternatif penting, yaitu pembentukan Dewan Kepemimpinan. Gagasan ini muncul dari kekhawatiran bahwa tidak ada satu figur tunggal yang memiliki otoritas keagamaan, karisma politik, dan legitimasi publik setara dengan Khomeini. Dalam berbagai daftar calon dewan yang diajukan, nama Khamenei selalu tercantum sebagai salah satu anggotanya. Salah satu usulan konkret adalah pembentukan dewan 3 orang yang terdiri dari Ali Meskini, Abdul Karim Mousavi Ardebili, dan Ali Khamenei. Usulan ini memicu perdebatan tajam di internal majelis. Akbar Hashemi Rafsanjani menyatakan bahwa dirinya dan Khamenei menentang gagasan tersebut, sementara tokoh-tokoh seperti Ayatollah Hairi Shirazi dan Ayatollah Ibrahim Amini justru mendukungnya. Perdebatan ini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga teologis. Pihak yang menolak Dewan Kepemimpinan mengajukan sejumlah argumen mendasar. Mereka menilai bahwa konsep perwalian ahli hukum Islam secara tradisional hanya berlaku untuk kepemimpinan individu, bukan kolektif. Dalam pandangan mereka, tidak ada dasar yang jelas dalam hadis maupun jurisprudensi Islam yang mendukung gagasan kepemimpinan berbentuk dewan. Selain itu, pengalaman sebelumnya dengan lembaga-lembaga berbasis kolektif seperti Dewan Penyiaran dan Dewan Peradilan Tertinggi dianggap tidak berhasil dalam praktik. Para penentang meyakini bahwa model serupa akan kembali gagal jika diterapkan pada posisi tertinggi negara. Mereka juga menilai bahwa masyarakat Iran telah terbiasa dengan figur pemimpin tunggal, sehingga konsep Dewan Kepemimpinan akan terasa asing dan sulit diterima. Di atas semua itu, mereka berpendapat bahwa seorang pemimpin individu dapat bertindak lebih cepat dan tegas dalam menghadapi krisis besar dan keputusan strategis. Di sisi lain, pendukung Dewan Kepemimpinan mengemukakan pandangan yang berbeda. Mereka berargumen bahwa pada saat itu tidak ada satupun faqih yang memiliki kedudukan keilmuan dan wibawa setara dengan Khomeini. Dengan membentuk dewan, kekurangan pada satu anggota dapat dikompensasi oleh kelebihan anggota lainnya. Menurut kelompok ini, kepemimpinan kolektif justru akan menghasilkan keseimbangan dan mengurangi resiko konsentrasi kekuasaan pada satu individu. Setelah perdebatan panjang, majelis ahli akhirnya melakukan pemungutan suara. Hasilnya menunjukkan penolakan terhadap usulan Dewan Kepemimpinan. Sebanyak 45 anggota menentang gagasan tersebut, sementara lebih dari 20 anggota menyatakan dukungan.
Dengan ditolaknya opsi kolektif, majelis kemudian beralih pada pemilihan pemimpin tertinggi tunggal. Dalam pemungutan suara berikutnya, Ali Khamenei terpilih sebagai pemimpin tertinggi dengan dukungan 60 dari 74 anggota yang hadir. Sisa suara diberikan kepada Grand Ayatollah Muhammad Reza Golpaikhani. Meskipun memperoleh dukungan mayoritas, Khamenei tidak menerima keputusan tersebut tanpa keberatan. Ia secara terbuka menyatakan bahwa dirinya tidak memenuhi syarat untuk jabatan tersebut dan mengatakan bahwa pencalonannya seharusnya membuat semua orang menangis air mata darah. Ia bahkan terlibat perdebatan langsung dengan para mujtahid yang hadir dalam sidang tersebut. Karena status keagamaannya belum memenuhi ketentuan konstitusi, Khamenei diangkat sebagai pemimpin tertinggi sementara. Situasi ini mendorong percepatan revisi konstitusi. Dalam sebuah surat yang dikirimkan Ayatollah Ali Maskini kepada Ruhollah Khomeini sebelum wafatnya, pandangan Khomeini mengenai syarat marjaiyat diminta secara eksplisit. Dalam jawabannya, Khomeini menegaskan bahwa persyaratan tersebut tidak mutlak. Menurutnya, seorang mujtahid yang saleh dan mendapat persetujuan majelis ahli sudah cukup untuk memimpin. Pandangan ini kemudian dijadikan dasar hukum untuk mengubah konstitusi. Pada 28 Juli tahun 1989, referendum nasional digelar dan menghasilkan penghapusan syarat marja bagi jabatan pemimpin tertinggi. Tidak lama setelah itu, pada 6 Agustus tahun 1989, majelis ahli kembali bersidang dan secara resmi mengukuhkan Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi tetap dengan dukungan 60 dari 64 anggota yang hadir. Bertahun-tahun kemudian, sebuah rekaman video yang kembali beredar selama gelombang protes Iran 2017-2018 memperlihatkan Khamenei sendiri mengakui bahwa ia tidak memenuhi syarat keagamaan saat pertama kali diangkat. Dalam rekaman tersebut, ia menyatakan bahwa dirinya hanya akan berperan sebagai pemimpin seremonial dan diyakini bahwa posisi tersebut bersifat sementara hingga referendum konstitusional diselenggarakan. Isu legitimasi keagamaan ini kembali mencuat pada tahun-tahun berikutnya. Pada 29 Agustus tahun 2022, Kazem Al-Hayri mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi marja karena alasan usia dan kesehatan. Langkah ini dinilai sebagai peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ulama Syiah. Dalam pernyataannya, Al-Hayri menyerukan agar para pengikutnya mengikuti Ali Khamenei sebagai figur yang dianggap paling layak memimpin dan menghadapi ancaman dari luar. Setelah posisinya sebagai pemimpin tertinggi dikukuhkan, Ali Hosseini Khamenei mulai membentuk gaya kepemimpinan yang berbeda dari pendahulunya. Ia tidak berusaha meniru figur Ruhollah Khomeini secara langsung, melainkan menyesuaikan pendekatannya dengan keterbatasan dan kekuatan yang ia miliki. Salah satu prinsip utama yang tetap ia pertahankan adalah kebijakan menyeimbangkan kekuatan di antara berbagai kelompok, dengan tujuan mencegah munculnya satu faksi yang terlalu dominan dalam struktur negara. Namun, tidak seperti Khomeini yang memiliki karisma besar dan otoritas keulamaan yang luas, Khamenei harus membangun legitimasinya melalui cara lain. Ia mulai mengembangkan jaringan pribadi yang kuat, pertama di dalam angkatan bersenjata, lalu di kalangan ulama. Secara bersamaan, ia memperluas pengaruhnya melalui pengelolaan berbagai bunyat atau yayasan besar, serta lembaga pendidikan agama di kota-kota penting seperti Qom dan Mashhad. Selama lebih dari 3 dekade memegang jabatan tertinggi, Khamenei secara sistematis menempatkan individu-individu yang loyal kepadanya di hampir seluruh lembaga utama negara. Proses ini membentuk sebuah sistem kekuasaan yang dirancang untuk melayani sekaligus melindungi posisi pemimpin tertinggi. Sejumlah pengamat, termasuk mantan ulama Mehdi Halaji dan peneliti Said Golkar, menggambarkan pendekatan ini sebagai penciptaan struktur paralel di dalam negara. Dalam sistem tersebut, hampir setiap lembaga resmi memiliki lapisan kekuasaan tambahan yang berfungsi sebagai pengawas sekaligus penyeimbang. Tentara, badan intelijen, dan institusi keamanan lainnya tidak hanya berdiri sebagai lembaga formal, tetapi juga diawasi oleh jaringan internal yang memastikan tidak ada institusi yang menjadi terlalu kuat atau sepenuhnya independen. Tujuan dari pengaturan ini adalah menjaga seluruh struktur negara tetap berada dalam kendali pusat. Vali Nasr dari Johns Hopkins School of Advanced International Studies menilai bahwa Khamenei membawa banyak kewenangan yang sebelumnya melekat pada jabatan presiden ke dalam posisi pemimpin tertinggi. Akibatnya, peran tersebut berubah menjadi pengawas utama atas seluruh arena politik Iran.
Dalam pandangan Nasr, Khamenei merupakan figur otoriter yang tidak biasa karena kekuasaannya dijalankan melalui mekanisme institusional yang kompleks, bukan hanya melalui keputusan sepihak. Di bawah kepemimpinannya, pengaruh pemimpin tertinggi menjangkau hampir semua pusat kekuasaan negara. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada dalam orbit pengaruhnya. Begitu pula garda revolusi, militer reguler, badan intelijen dan kepolisian. Selain itu, jaringan ini juga mencakup kalangan ulama senior, imam salat Jumat, media arus utama, serta berbagai yayasan, dewan, seminari, dan kelompok bisnis yang berafiliasi dengan negara. Khamenei memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dekret dan mengambil keputusan akhir dalam berbagai bidang strategis, kebijakan ekonomi, pengelolaan lingkungan, arah hubungan luar negeri, dan isu-isu besar lainnya pada akhirnya bermuara pada persetujuan atau penolakannya. Dalam praktik sehari-hari, ia secara rutin mengadakan pertemuan dengan presiden, anggota kabinet, pejabat tinggi peradilan, serta anggota parlemen, dan secara langsung menyampaikan arahan yang harus dijalankan. Dalam beberapa kasus, ia tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga mengambil tindakan langsung dengan memberhentikan atau mengangkat kembali anggota kabinet presiden. Langkah-langkah ini menegaskan bahwa batas antara otoritas eksekutif dan kekuasaan pemimpin tertinggi bersifat fleksibel dan dapat bergeser sesuai kebutuhan politik. Berbeda dengan banyak pemimpin negara lainnya, Khamenei tidak menjalani diplomasi melalui perjalanan internasional. Ia jarang meninggalkan Iran dan pertemuan dengan pejabat asing biasanya berlangsung di dalam negeri. Sepanjang masa jabatannya sebagai pemimpin tertinggi, perjalanan ke luar negeri hampir tidak pernah dilakukan. Di luar masa studinya di Najaf dan kunjungannya ke Libya saat masih menjabat sebagai presiden, aktivitasnya sepenuhnya terpusat di Iran. Dalam pidato-pidatonya, Khamenei secara konsisten mengangkat tema-tema yang berasal dari Revolusi 1979. Ia menekankan konsep keadilan, kemerdekaan, swasembada nasional, pemerintahan berbasis Islam, serta penentangan keras terhadap Israel dan Amerika Serikat. Sebaliknya, isu-isu seperti demokrasi liberal, transparansi pemerintahan, dan perluasan kebebasan politik jarang mendapat penekanan. Pendekatan ini mencerminkan sikap selektif terhadap warisan revolusi. Menurut Karim Sajjad-Pour dari Carnegie Endowment for International Peace, Khamenei menolak upaya Akbar Hashemi Rafsanjani untuk membangun hubungan yang lebih pragmatis dengan Amerika Serikat. Ia juga membatasi aspirasi Muhammad Khatami untuk menciptakan sistem politik yang lebih demokratis, serta menahan kecenderungan Mahmud Ahmadinejad menuju konfrontasi langsung tanpa kendali. Dalam bidang ekonomi, peran langsung Khamenei kembali terlihat pada tahun 2007. Pada tahun tersebut, ia menyerukan privatisasi sejumlah besar perusahaan milik negara. Seruan ini mencakup perusahaan telekomunikasi, 3 bank besar, serta puluhan perusahaan kecil di sektor minyak dan petrokimia. Kebijakan ini dipresentasikan sebagai bagian dari upaya restrukturasi ekonomi nasional. Beberapa bulan setelah pengumuman tersebut, Khamenei mengadakan pertemuan yang disiarkan secara luas dengan Presiden Mahmud Ahmadinejad, jajaran kabinet, ulama senior, ketua parlemen, para gubernur provinsi, pimpinan lembaga penyiaran negara, dan perwakilan Kamar Dagang Iran. Dalam forum tersebut, ia secara tegas memerintahkan agar undang-undang yang diperlukan segera disahkan dan proses penjualan aset negara dilakukan tanpa penundaan. Dalam pernyataannya, Khamenei memperingatkan bahwa pihak-pihak yang menentang kebijakan privatisasi tersebut adalah mereka yang berpotensi kehilangan kepentingan dan pengaruh. Pesan ini menegaskan bahwa keputusan ekonomi strategis tidak hanya dipandang sebagai kebijakan teknis, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika kekuasaan di dalam sistem negara. Seiring berjalannya waktu, persoalan legitimasi keagamaan Ali Husseini Khamenei tidak berhenti pada tahap pemilihannya sebagai pemimpin tertinggi. Isu tersebut kembali mengemuka secara terbuka pada tahun 1994 setelah wafatnya Grand Ayatollah Muhammad Ali Araki. Peristiwa ini menciptakan kekosongan dalam jajaran otoritas tertinggi ulama Syiah dan membuka ruang bagi penetapan marja baru. Dalam konteks tersebut, masyarakat guru seminari Qom secara resmi menyatakan Ali Khamenei sebagai marja. Penetapan ini memiliki makna politik dan religius yang besar karena status marja berperan penting dalam memperkuat legitimasi pemimpin tertinggi di mata umat dan ulama. Namun, keputusan ini tidak diterima secara universal di kalangan ulama senior. Sejumlah ayatollah terkemuka secara terbuka menolak untuk mengakui Khamenei sebagai marja. Di antara mereka adalah Muhammad Shirazi, Hussein Ali Montazeri,
Hasan Tabatabai-Komi, dan Yasubeddin Rastegar Joybari. Penolakan ini mencerminkan perpecahan mendalam di tubuh ulama Syiah mengenai hubungan antara otoritas politik dan otoritas keagamaan. Ketegangan tersebut semakin nyata pada tahun-tahun berikutnya. Pada 1997, Hussein Ali Montazeri secara terbuka mempertanyakan kekuasaan pemimpin tertinggi. Pernyataan tersebut segera memicu respon negara. Sekolah agama yang dipimpinnya ditutup, kantornya di Qom diserang, dan ia ditempatkan dalam tahanan rumah. Langkah ini memperjelas batas yang ditetapkan oleh negara terhadap kritik dari dalam kalangan ulama sendiri. Di saat yang sama, Khomeini memperkuat posisinya melalui mekanisme pengangkatan pejabat-pejabat strategis. Sebagai pemimpin tertinggi, ia memiliki kewenangan langsung untuk menunjuk pimpinan di berbagai sektor penting negara. Melalui kebijakan ini, jaringan loyalitas diperluas secara sistematis, mencakup militer, keamanan, media, peradilan, dan lembaga ekonomi besar. Dalam struktur militer, sejumlah posisi kunci diisi melalui penunjukan langsung. Komandan Angkatan Darat Republik Islam Iran, Komandan Korps Garda Revolusi Islam, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran merupakan contoh jabatan strategis yang berada di bawah kewenangan langsung pemimpin tertinggi. Penunjukan ini memastikan bahwa kendali atas kekuatan bersenjata tetap terpusat. Di luar sektor militer, pengaruh Khomeini juga menjangkau lembaga-lembaga ekonomi dan sosial. Kepala Bunyat Mustazafan, lembaga besar yang mengelola aset ekonomi signifikan, diangkat langsung olehnya. Demikian pula dengan Ketua Komite Bantuan Imam Khomeini dan penjaga Astankut Razavi yang mengelola sumber daya keuangan dan keagamaan dalam skala besar. Media nasional tidak luput dari pola pengangkatan ini. Kepala Lembaga Penyiaran Republik Islam Iran ditunjuk langsung oleh pemimpin tertinggi, memastikan bahwa narasi negara sejalan dengan garis kebijakan pusat. Di bidang peradilan, Ketua Mahkamah Agung Iran juga berada dalam lingkaran kewenangan penunjukan yang sama, memperkuat kontrol terhadap sistem hukum. Pengaruh Khomeini juga meluas ke dunia pendidikan dan akademik. Ketua Dewan Pengawas Universitas Islam Azad, salah satu jaringan universitas terbesar di Iran, diangkat melalui mekanisme yang sama. Langkah ini menunjukkan bahwa pengaruh pemimpin tertinggi tidak terbatas pada politik dan keamanan, tetapi juga mencakup pembentukan wacana dan kader intelektual. Memasuki periode setelah era reformasi, struktur kekuasaan yang dibangun Khomeini semakin mengeras. Dalam konteks ini, muncul fenomena yang oleh para pengamat disebut sebagai kultus kepribadian. Para pendukungnya menggambarkan Khomeini sebagai sosok dengan legitimasi ilahi, sementara para pengkritiknya menghadapi tekanan, pengawasan, dan juga penindakan. Peringatan keras terhadap kritik internal bahkan datang dari tokoh-tokoh yang ditunjuk langsung olehnya. Mantan Ketua Mahkamah Agung Iran, Sadiq Larijani, secara terbuka memperingatkan Presiden Iran agar tidak menyuarakan penentangan terhadap pemimpin tertinggi. Pernyataan ini mencerminkan batas yang jelas mengenai ruang kritik di dalam sistem politik. Menurut Karim Sajadpour, terdapat sejumlah faktor utama yang memperkuat posisi Khomeini dalam tahun-tahun tersebut. Salah satunya adalah jaringan komisaris yang luas, ditempatkan di pos-pos strategis dalam birokrasi negara dengan tugas utama menegakkan otoritas pemimpin tertinggi. Jaringan ini berfungsi sebagai penghubung antara pusat kekuasaan dan institusi-institusi negara. Faktor lainnya adalah lemahnya parlemen yang didominasi oleh kelompok konservatif dan dipimpin oleh tokoh-tokoh yang loyal. Salah satu simbol dari keterkaitan ini adalah hubungan keluarga antara elit politik dan lingkaran kekuasaan pemimpin tertinggi. Struktur legislatif semacam ini membatasi potensi perlawanan institusional terhadap kebijakan pusat. Kekuatan politik dan ekonomi Garda Revolusi Islam juga mengalami peningkatan signifikan. Para pemimpin utamanya diangkat langsung oleh Khomeini dan secara terbuka menyatakan kesetiaan kepadanya. Garda Revolusi tidak hanya menjadi aktor keamanan, tetapi juga pemain utama dalam berbagai sektor ekonomi strategis. Di sisi lain, partisipasi politik generasi muda Iran mengalami penurunan. Ketidakaktifan ini mengurangi tekanan sosial terhadap sistem dan secara tidak langsung memperkuat posisi pemimpin tertinggi. Kondisi tersebut diperkuat oleh dinamika politik pada pemilihan presiden 2005 ketika Mahmud Ahmadinejad, tokoh garis keras, berhasil mengalahkan Akbar Hashemi Rafsanjani yang sebelumnya dianggap sebagai penentang utama pengaruh Khomeini. Menurut jurnalis Christopher Dickey, untuk mengonsolidasikan basis kekuasaannya, Khomeini mengembangkan hubungan yang sangat erat dengan lembaga keamanan dan militer. Pada saat yang sama, ia memperluas birokrasi yang beroperasi di dalam dan di sekitar kompleks Beyt Rahbari.
Kompleks ini berkembang menjadi pusat administrasi dan juga koordinasi yang memperkuat kontrol pimpinan tertinggi atas seluruh sistem negara. Di tengah citra resmi sebagai pemimpin yang hidup sederhana, isu mengenai kekayaan dan aset keuangan Ali Husseini Khamenei menjadi salah satu topik paling sensitif dalam pembahasan kekuasaannya. Sejumlah laporan media internasional dan investigasi jurnalis asing mengangkat dugaan bahwa di balik citra asketis tersebut terdapat struktur keuangan yang sangat besar dan kompleks. Dalam tulisannya di The Daily Telegraph, Damien McElroy dan Ahmad Fadat mencatat bahwa Khamenei dikenal menampilkan gaya hidup sederhana di hadapan publik. Namun, mereka juga menyoroti adanya klaim berulang bahwa ia menerima komisi besar dari industri minyak dan persenjataan Iran. Bahkan, muncul tuduhan bahwa Khamenei dan putranya telah mengumpulkan kekayaan pribadi yang nilainya mencapai miliaran dolar. Klaim-klaim ini terus beredar selama bertahun-tahun, meskipun selalu dibantah oleh pihak resmi Iran. Sorotan terbesar datang dari sebuah investigasi Reuters yang berlangsung selama 6 bulan. Dalam laporan tersebut, Reuters menyatakan bahwa Khamenei mengendalikan apa yang mereka sebut sebagai sebuah kerajaan keuangan dengan nilai sekitar 95 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah ini, menurut laporan tersebut, jauh melampaui estimasi kekayaan Mohammad Reza Pahlavi, Shah Iran yang digulingkan dalam revolusi 1979. Investigasi Reuters menjelaskan bahwa pusat dari jaringan keuangan ini adalah sebuah entitas bernama Markas Besar untuk melaksanakan perintah imam yang dikenal dengan singkatan Setat. Setat beroperasi di luar pengawasan langsung parlemen Iran dan tidak tercakup dalam anggaran nasional negara. Struktur inilah yang, menurut Reuters, memberi pimpinan tertinggi ruang keuangan yang sangat besar dan relatif independen. Reuters menegaskan bahwa mereka tidak menemukan bukti bahwa Khamenei menggunakan Setat untuk memperkaya dirinya secara pribadi. Namun, laporan tersebut menyimpulkan bahwa dana Setat digunakan untuk kepentingan politik dan institusional. Setat, menurut Reuters, memberikan Khamenei sarana keuangan yang memungkinkan dirinya beroperasi secara terpisah dari parlemen dan juga dinamika anggaran negara, sekaligus melindunginya dari konflik faksi-faksi politik yang sering terjadi di Iran. Laporan tersebut juga menyebut bahwa aset Setat menyaingi kepemilikan Shah, sebuah perbandingan yang memiliki makna simbolis kuat dalam konteks sejarah Iran. Dengan sumber daya sebesar itu, Setat dipandang sebagai salah satu pilar utama yang menopang kekuasaan pemimpin tertinggi. Menurut The Daily Telegraph, sebagian dana Setat digunakan untuk mendanai kompleks Beit Rahbari, pusat kekuasaan Khamenei. Pada tahun 2013, kompleks ini dilaporkan mempekerjakan lebih dari 500 pelayan dan juga staf. Klaim ini langsung dibantah oleh Hamid Faizi, Kepala Hubungan Masyarakat Setat, yang menyatakan bahwa informasi tersebut jauh dari kenyataan dan tidak benar. Namun, investigasi Reuters melangkah lebih jauh dengan menelusuri sumber aset Setat. Laporan tersebut menyatakan bahwa Setat membangun kekayaannya melalui penyitaan ribuan properti milik warga Iran biasa secara sistematis. Properti-properti tersebut disebut berasal dari berbagai kelompok, termasuk minoritas agama seperti komunitas Bahai, Muslim Syiah, pengusaha swasta, serta warga Iran yang tinggal di luar negeri. Di sisi lain, otoritas resmi Iran memberikan gambaran yang sangat berbeda. Pemerintah Iran menggambarkan Setat sebagai yayasan amal besar yang berfokus pada pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan. Dalam wawancara dengan kantor berita Republik Islam Iran pada Oktober tahun 2014, Kepala Setat saat itu, Muhammad Muber, menyampaikan bahwa lebih dari 90% keuntungan dari kegiatan bisnis Setat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur di daerah-daerah miskin. Menurut Muber, dana tersebut dialokasikan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun fasilitas umum. Ia menyebut pembangunan ratusan sekolah, masjid, dan Husaininya sebagai bagian dari kegiatan Setat. Selain itu, ia mengklaim adanya kontribusi langsung dan tidak langsung dalam penciptaan lebih dari 350.000 lapangan kerja dengan target mencapai 700.000 lapangan kerja dalam 3 tahun berikutnya. Muber juga menyebutkan bahwa Setat telah menyalurkan hibah sebesar 2,21 triliun rial dalam bentuk Qard Al-Hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga, kepada 41.000 keluarga di wilayah-wilayah miskin Iran. Ia mengungkapkan rencana untuk secara bertahap menjual bisnis-bisnis Setat yang menguntungkan di pasar saham, dengan tujuan mentransfer kepemilikannya kepada rakyat Iran. Selain itu, ia memproyeksikan pembangunan dan penyerahan 17.000 unit rumah bagi keluarga miskin hingga tahun 2018. Perbedaan tajam
tajam antara laporan media barat dan pernyataan resmi Iran menunjukkan betapa sensitif dan tertutupnya isu aset keuangan pemimpin tertinggi. Setat menjadi simbol dari dualitas ini. Di satu sisi digambarkan sebagai instrumen kekuasaan dan kontrol ekonomi, namun di sisi lain sebagai yayasan amal yang menopang kesejahteraan sosial. Ketegangan terhadap posisi Khamenei semakin terasa setelah protes besar yang meletus pasca pemilu presiden 2009. Pada pertengahan Agustus tahun itu, sekelompok mantan anggota parlemen reformis yang tidak disebutkan namanya mengajukan banding kepada majelis pakar. Mereka meminta badan konstitusional tersebut untuk menyelidiki kelayakan Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi. Permintaan ini merupakan langkah yang sangat jarang terjadi, mengingat majelis pakar secara teori memiliki kewenangan untuk mengawasi dan bahkan memberhentikan pemimpin, tetapi dalam praktiknya jarang sekali menantang otoritas tersebut. Tidak lama berselang, sebuah surat anonim lainnya beredar yang secara terang-terangan menyebut pemimpin Iran sebagai diktator dan menuntut pemecatannya. Surat-surat ini dipandang sebagai pukulan serius terhadap citra Khamenei sebagai penengah netral dan tokoh Islam. Beberapa media menyebutnya sebagai tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap orang paling berkuasa di Iran, meskipun tidak secara langsung mengancam kekuasaan praktisnya. Situasi ini tercermin di ruang publik. The New York Times melaporkan bahwa frasa "matilah Khamenei" mulai muncul sebagai grafiti di dinding-dinding Teheran. Ungkapan semacam ini dianggap hampir tidak terbayangkan beberapa tahun sebelumnya dan menjadi indikator meningkatnya keberanian simbolik dalam menentang pemimpin tertinggi. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua Majelis Pakar saat itu, Ayatollah Akbar Hashemi Rafsanjani, mantan presiden berpengaruh yang juga mempertanyakan hasil pemilu tahun 2009. Namun, menurut Associated Press, tuntutan dalam surat tersebut hampir pasti tidak akan dikabulkan. Sekitar 2/3 dari 86 anggota Majelis Pakar disebut sebagai loyalis kuat Khamenei yang diperkirakan akan menolak penyelidikan apapun terhadapnya. Laporan The New York Times selanjutnya mengutip seorang ulama terkemuka Iran dan mantan anggota parlemen yang menyatakan keyakinannya bahwa surat tersebut asli. Menurutnya, jumlah penanda tangan mencapai beberapa lusin. Sebagian besar merupakan tokoh ulama tingkat menengah dari Qom, Isfahan, dan juga Mashhad. Ulama tersebut juga menekankan bahwa tekanan terhadap kalangan ulama di Qom justru lebih berat dibandingkan tekanan terhadap aktivitas politik. Pemerintah, menurutnya, khawatir bahwa kritik dari ulama dapat mempengaruhi sektor masyarakat tradisional dan berpotensi membalikan dukungan mereka terhadap rezim. Hubungan antara Ali Khamenei dan Mahmud Ahmadinejad pada awalnya menjadi contoh bagaimana pemimpin tertinggi membangun dan mendukung figur politik yang dianggap sejalan dengan visinya. Pada masa-masa awal kepresidenan Ahmadinejad, ia kerap digambarkan sebagai sosok yang menikmati dukungan penuh dari Khamenei. Beberapa pengamat bahkan menyebut Ahmadinejad sebagai anak didik pemimpin tertinggi. Simbol kedekatan ini terlihat jelas pada pelantikan Ahmadinejad pada tahun 2005, ketika Khamenei mengizinkan presiden baru tersebut mencium tangan dan pipinya di depan publik. Gestur ini dipandang sebagai tanda kesetiaan dan kepercayaan yang jarang diberikan. Setelah pemilu 2009 yang penuh kontroversial, Khamenei juga secara terbuka mendukung Ahmadinejad dan berdiri di belakangnya menghadapi gelombang protes besar yang mengguncang Iran. Namun, hubungan yang awalnya tampak solid ini mulai menunjukkan retakan sejak Januari tahun 2008. Ketidaksepakatan antara keduanya berkembang, terutama terkait kebijakan dalam negeri. Pada periode 2010 hingga 2011, berbagai sumber mulai melaporkan adanya keretakan yang semakin besar. Titik pusat konflik ini disebut-sebut berkaitan dengan Esfandiar Rahim Mashhad, penasihat utama Ahmadinejad dan sosok yang sangat dekat dengannya. Mashhad dikenal sebagai tokoh yang menentang keterlibatan ulama secara lebih luas dalam politik. Ketika ia menjabat sebagai wakil presiden, Khamenei secara langsung memerintahkan agar Mashhad mengundurkan diri dari kabinet. Konflik ini berkembang menjadi krisis terbuka ketika Ahmadinejad memecat Menteri Intelijen Gholam Hossein Mohseni Ejei pada tahun 2009 yang dikenal sebagai penentang Mashhad. Situasi memuncak pada April tahun 2011 ketika Menteri Intelijen lainnya, Haider Moslehi, mengundurkan diri atas permintaan Ahmadinejad. Namun, hanya dalam hitungan jam, Khamenei membatalkan pengunduran diri tersebut dan mengangkat kembali Moslehi.
Ahmadinejad menolak mendukung keputusan ini selama 2 minggu dan melakukan aksi yang disebut sebagai mogok kerja selama 11 hari. Ia tidak menghadiri rapat kabinet, upacara keagamaan, maupun fungsi resmi lainnya. Tindakan ini memicu kemarahan publik dan kalangan ulama, anggota parlemen, dan juga komandan militer. Ahmadinejad dituduh mengabaikan perintah pemimpin tertinggi. Di parlemen, lawan-lawan konservatifnya melancarkan kampanye pemakzulan. 4 situs web yang terkait dengan Ahmadinejad dilaporkan diblokir, dan sejumlah orang yang dekat dengan presiden serta Mazai ditangkap. Beberapa di antaranya bahkan dituduh sebagai penyihir dan juga pemanggil jin, sebuah tuduhan yang menunjukkan betapa kerasnya serangan politik yang dilancarkan. Pada 6 Mei tahun 2011, Ahmadinejad dilaporkan menerima ultimatum untuk menerima intervensi pemimpin tertinggi atau mengundurkan diri. 2 hari kemudian, ia tampak tunduk dan kembali menyambut Muslehi dalam rapat kabinet. Peristiwa ini secara luas dipandang telah mempermalukan dan melemahkan posisi Ahmadinejad. Meskipun demikian, ia secara terbuka membantah adanya keretakan hubungan dengan Khamenei dan menyatakan bahwa hubungan mereka seperti hubungan ayah dan anak. Pada tahun 2012, Khamenei kembali menunjukkan perannya sebagai penentu akhir kekuasaan dengan memerintahkan penghentian penyelidikan parlemen atas dugaan kesalahan Ahmadinejad dalam pengelolaan ekonomi. Namun, hubungan keduanya tidak pernah pulih sepenuhnya. Pada tahun 2016, Khamenei secara terbuka menasihati Ahmadinejad untuk tidak mencalonkan diri kembali sebagai presiden, terutama setelah Ahmadinejad menuduh putra Khamenei, yaitu Mujtaba, terlibat dalam penggelapan dana negara. Di luar konflik politik, Khamenei juga memainkan peran penting melalui fatwa dan pesan keagamaan yang memiliki dampak langsung terhadap kebijakan negara. Salah satu fatwa yang paling banyak dikutip adalah larangan produksi, penimbunan, dan juga penggunaan senjata nuklir. Fatwa ini pertama kali disampaikan dalam pernyataan resmi Iran di hadapan Badan Energi Atom Internasional pada tahun 2005 dan kemudian diakui oleh sejumlah pejabat internasional, termasuk pemerintah Amerika Serikat. Situs resmi Iran mengenai program nuklir memuat berbagai pernyataan Khamenei yang menolak senjata nuklir atas dasar moral, agama, dan hukum Islam. Pada tahun 2010, pernyataan-pernyataan ini secara eksplisit dikategorikan sebagai fatwa tentang larangan senjata pemusnah massal. Meski demikian, sejumlah pakar meragukan keaslian, dampak, dan sifat religius fatwa tersebut dengan alasan bahwa fatwa dapat diubah sesuai kebutuhan politik. Ada pula yang menilai fatwa tersebut tulus dan tidak akan berubah. Khamenei juga mengeluarkan fatwa dan keputusan penting lainnya. Pada tahun 2000, ia melarang parlemen membahas revisi undang-undang pers yang bertujuan memperluas kebebasan media. Sebelumnya, pada tahun 1996, ia mengeluarkan fatwa yang melarang promosi musik di sekolah-sekolah, yang menyebabkan penutupan banyak sekolah musik dan pembatasan pengajaran musik kepada anak-anak. Sebaliknya, dalam isu reproduksi, Khamenei mengeluarkan fatwa yang relatif progresif. Pada tahun 1999, ia memperbolehkan penggunaan pihak ketiga dalam perawatan kesuburan, termasuk donor sperma, sel telur, dan ibu pengganti. Pada tahun 2002, ia menyatakan bahwa penelitian sel induk manusia diperbolehkan selama tidak bertujuan menciptakan manusia utuh. Di tahun yang sama, ia juga turun tangan untuk menghentikan eksekusi terhadap Hashim Al-Hajari, memerintahkan peninjauan ulang hukuman mati yang akhirnya diubah menjadi hukuman penjara. Sejak tahun 1989, Khamenei secara rutin mengeluarkan pesan tahunan kepada umat Islam pada musim haji. Dalam pesan-pesan ini, ia menekankan tauhid, pentingnya haji dalam kehidupan umat Islam, dan kewaspadaan terhadap apa yang ia sebut sebagai konspirasi musuh. Ia juga menandatangani pesan aman yang bertujuan memperkuat definisi ortodoksi Islam dan persatuan antara Sunni dan Syiah. Pada tahun 2010, Khamenei mengeluarkan fatwa yang melarang penghinaan terhadap para sahabat Nabi Muhammad dan istri-istrinya sebagai upaya meredakan ketegangan sektarian. Namun pada tahun 2017, ia juga mengeluarkan fatwa yang melarang perempuan mengendarai sepeda di tempat umum, yang memicu kritik luas dari aktivis hak perempuan. Selanjutnya, gelombang protes kembali mengguncang Iran pada periode 2025-2026. Dalam protes ini, Khamenei menjadi pusat kemarahan publik. Slogan-slogan seperti "Matilah diktator" dan "Matilah Khamenei" terdengar di berbagai kota. Media sosial dipenuhi gambar dan video perempuan yang membakar potret pemimpin tertinggi, sebuah tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran serius dalam hukum Iran
dan juga simbol tantangan langsung terhadap otoritas negara. Menanggapi protes tersebut, Khamenei mengakui bahwa banyak keluhan ekonomi masyarakat seperti inflasi tinggi, jatuhnya nilai rial, dan kesulitan para pedagang adalah protes yang sah. Namun ia kembali membedakan antara pengunjuk rasa dan apa yang ia sebut sebagai perusuh, serta mendukung respon keamanan yang keras. Selama demonstrasi yang berlangsung di tengah pemadaman internet nasional, pasukan keamanan Iran dilaporkan melakukan penindakan mematikan terhadap para demonstran. Setidaknya 500 orang dipastikan tewas, dengan perkiraan jumlah sebenarnya bisa melebihi 2.000. Beberapa laporan menyatakan bahwa penindakan ini dilakukan atas perintah langsung pemimpin tertinggi dengan sepengetahuan pejabat tinggi negara. Di tengah situasi tersebut, muncul laporan intelijen yang menyebut bahwa Khamenei telah menyiapkan rencana darurat untuk melarikan diri dari Teheran ke Moskow jika kerusuhan tidak lagi dapat dikendalikan. Rencana ini dikabarkan melibatkan lingkaran sangat kecil, termasuk anggota keluarga dan putranya, Mojtaba Khamenei, yang sering disebut sebagai pewaris potensial. Tahap ini menutup gambaran tentang bagaimana kekuasaan Ali Khamenei tidak hanya dijaga melalui struktur politik dan juga keamanan, tetapi juga melalui fatwa, pesan keagamaan, dan respon keras terhadap tantangan terbesar yang dihadapinya selama lebih dari 3 dekade berkuasa. Di dalam struktur Republik Islam Iran, Ali Khamenei menempati posisi sebagai otoritas politik paling berkuasa. Ia bukan hanya simbol negara, tetapi juga pemegang keputusan tertinggi dalam hampir seluruh aspek pemerintahan. Sebagai kepala negara dan panglima tertinggi angkatan bersenjata, Khamenei memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dekret dan menentukan arah akhir kebijakan utama, mulai dari ekonomi, lingkungan, perencanaan nasional, hingga kebijakan luar negeri. Dalam praktiknya, kendali Khamenei melampaui batas formal jabatan. Ia memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung atas cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial, serta lembaga militer dan media. Sistem politik Iran dirancang sedemikian rupa sehingga hampir seluruh jalur kekuasaan pada akhirnya bermuara pada pemimpin tertinggi. Mekanisme ini menjadikan Khamenei sebagai pusat pengambil keputusan yang tidak memiliki tandingan institusional. Salah satu instrumen terpenting dalam kendali domestik adalah Dewan Penjaga Konstitusi. Semua kandidat untuk majelis pakar, kursi kepresidenan, dan majelis atau parlemen harus melewati proses penyaringan oleh dewan ini. Anggota dewan penjaga dipilih secara langsung atau tidak langsung oleh pemimpin tertinggi, sehingga posisi Khamenei sangat menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh ikut serta dalam proses pemilu. Dalam beberapa kasus, Dewan Penjaga bahkan mencabut larangan terhadap kandidat tertentu setelah adanya perintah langsung dari Khamenei. Secara politik, Khamenei sering dipandang sebagai figur sentral dari kubu konservatif negara. Ia secara terbuka mendukung tokoh-tokoh ideologis garis keras, termasuk Mesbah Yazdi, yang pernah ia sebut sebagai salah satu ideolog Iran paling kredibel. Namun pada saat yang sama, Khamenei juga menunjukkan kekhawatiran terhadap ambisi politik berlebihan dari sebagian tokoh konservatif tersebut, sebuah indikasi bahwa dukungannya selalu disertai dengan kehati-hatian strategis. Dalam bidang ekonomi, kebijakan dalam negeri Khamenei ditandai oleh dorongan terhadap privatisasi yang terkontrol. Pada tahun 2004, Pasal 44 Konstitusi Iran dicabut, mengakhiri ketentuan yang mewajibkan negara mengelola infrastruktur inti. Langkah ini membuka jalan bagi pelepasan sejumlah perusahaan milik negara. Pada tahun-tahun berikutnya, Khamenei secara aktif meminta para pejabat pemerintah untuk mempercepat proses privatisasi dan juga mendorong perlindungan hak kepemilikan melalui pengadilan yang berada di bawah Kementerian Kehakiman dengan harapan menciptakan rasa aman bagi investor swasta. Namun, privatisasi ini tidak berlangsung dalam kerangka pasar bebas sepenuhnya. Banyak aset strategis berpindah ke lembaga semi negara, yayasan keagamaan, atau entitas yang berafiliasi dengan kekuatan politik dan keamanan. Pola ini memperkuat jaringan kekuasaan internal sekaligus membatasi kompetisi ekonomi yang terbuka. Dalam urusan keamanan publik,
Khamenei juga memberikan arahan langsung. Pada tahun 2007, polisi Iran meluncurkan apa yang disebut sebagai rencana keamanan publik dengan penangkapan puluhan orang yang dicap sebagai preman. Kebijakan ini dipresentasikan sebagai upaya meningkatkan ketertiban dan keamanan, sekaligus menunjukkan kecenderungan negara untuk merespon persoalan sosial melalui pendekatan represif. Khamenei juga menekankan pentingnya teknologi strategis bagi masa depan Iran. Ia menyatakan bahwa ketergantungan pada minyak dan gas tidak dapat berlangsung selamanya, dan karena itu Iran harus mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan sipil. Pandangan ini menjadi bagian dari narasi kemandirian nasional yang terus ia tekankan dalam kebijakan dalam negeri. Ketika tekanan ekonomi meningkat, Khamenei berupaya membingkai krisis sebagai fenomena global. Pada April tahun 2008, ia secara terbuka mendukung kebijakan ekonomi Presiden Mahmud Ahmadinejad dan menyatakan bahwa negara-negara barat menghadapi krisis yang lebih parah dibandingkan Iran. Ia menolak anggapan bahwa inflasi dan kenaikan harga di Iran semata-mata disebabkan oleh kegagalan pemerintah dan menuding media asing sengaja memusatkan perhatian pada Iran untuk membentuk persepsi negatif. Dalam pidato tersebut, Khamenei menasihati masyarakat dan pemerintah untuk berhemat serta menghindari pemborosan. Ia menegaskan bahwa bangsa Iran tidak pernah takut terhadap sanksi ekonomi dan menempatkan ketahanan nasional sebagai nilai utama dalam menghadapi tekanan eksternal. Pengaruh Khamenei dalam proses pemilu domestik sangat menentukan arah politik Iran. Konstitusi memberinya kewenangan untuk menunjuk setengah anggota Dewan Penjaga serta Ketua Mahkamah Agung, yang kemudian berperan dalam menentukan komposisi setengah anggota Dewan Penjaga lainnya. Struktur ini memberinya kendali langsung dan tidak langsung atas lembaga yang menentukan kelayakan kandidat pemilu. Pengaruh tersebut terlihat jelas pada pemilihan parlemen tahun 2004 ketika ribuan kandidat didiskualifikasi, termasuk puluhan anggota parlemen pertahanan dan hampir seluruh tokoh reformis. Hasilnya, kubu konservatif menguasai mayoritas kursi parlemen. Pemilu ini menandai titik balik penting yang secara efektif mengakhiri fase reformasi politik dan sosial yang sebelumnya didorong oleh Presiden Mohammad Khatami. Dalam pemilihan presiden tahun 2005, pernyataan Khamenei tentang pentingnya pemberantasan korupsi dan kesetiaan pada nilai-nilai revolusi ditafsirkan sebagai dukungan tersirat terhadap Mahmud Ahmadinejad. Setelah Ahmadinejad terpilih, Khamenei memberikan dukungan terbuka yang jauh lebih kuat dibandingkan yang pernah ia berikan kepada presiden reformis sebelumnya. Sikap tersebut mencapai puncaknya pada pemilu tahun 2009. Khamenei menolak tuntutan publik untuk meninjau ulang hasil pemilu dan menegaskan bahwa proses tersebut telah berlangsung secara sah. Ia menuduh kekuatan asing termasuk Inggris, Israel, dan Amerika Serikat berada di balik gelombang protes. Dalam pidato publiknya, ia memperingatkan bahwa campur tangan asing akan dihadapi dengan tangan besi. Namun, ketika peta konflik berubah pada pemilu 2015-2016 dan kaum reformis memperoleh kembali sebagian pengaruh, Khamenei menyuarakan keprihatinan atas berkurangnya ulama konservatif di majelis pakar. Ia bahkan mengisyaratkan perlunya perubahan aturan penyaringan kandidat karena proses yang ada dianggap terlalu longgar bagi sebagian pihak. Di luar politik dan ekonomi, Khamenei juga memberikan perhatian besar pada pengembangan sains dan teknologi. Ia termasuk di antara ulama yang secara terbuka mendukung penelitian sel punca dan cloning terapeutik. Menurutnya, kemajuan negara sangat bergantung pada investasi di bidang ilmu pengetahuan. Ia menekankan pentingnya memberikan status sosial tinggi kepada ilmuwan dan cendekiawan agar bakat dapat berkembang dan teknologi menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Dalam struktur kekuasaan Republik Islam Iran, kebijakan luar negeri berada langsung di bawah kendali Ali Khamenei. Berbeda dengan banyak negara lain, di Iran, Presiden dan Menteri Luar Negeri tidak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan arah hubungan internasional. Khamenei memiliki tanggung jawab langsung atas kebijakan luar negeri dan tidak ada keputusan strategis besar yang dapat diambil tanpa keterlibatan serta persetujuannya. Ia memiliki tim kebijakan luar negeri sendiri yang terpisah dari pemerintahan presiden. Tim ini mencakup tokoh-tokoh senior termasuk mantan menteri luar negeri dan berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan alternatif. Dengan struktur ini, Khamenei dapat setiap saat mencampuri proses diplomasi, membatalkan keputusan atau memperbaiki kebijakan yang
dianggapnya keliru. Sistem ini menjadikan kebijakan luar negeri Iran sangat terpusat pada satu figur. Secara garis besar, arah kebijakan luar negeri Khamenei dirancang untuk menghindari dua hal sekaligus: konfrontasi langsung yang tidak terkendali dengan Barat, dan akomodasi atau kompromi yang dapat melemahkan ideologi serta kedaulatan Republik Islam. Pendekatan ini menghasilkan strategi yang keras dalam retorika, fleksibel dalam taktik, namun kaku dalam prinsip. Khamenei secara terbuka mengutuk intervensi militer yang dilakukan oleh Arab Saudi di Yaman dan bahkan menyamakan tindakan Riyadh dengan Israel. Ia juga mengecam penganiayaan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar, menyebut pemimpin de facto negara tersebut, Aung San Suu Kyi, sebagai wanita brutal. Namun sikap selektifnya terhadap isu hak asasi manusia juga menuai kritik internasional, terutama karena ia menolak mengutuk perlakuan Tiongkok terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Hal ini memunculkan tuduhan bahwa kecaman Khamenei terhadap pelanggaran HAM lebih didorong oleh kepentingan politik daripada prinsip universal. Hubungan Iran dengan negara-negara Barat memburuk secara signifikan setelah Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran pada tahun 2018, diikuti pembunuhan Komandan Garda Revolusi Qasem Soleimani pada tahun 2020. Setelah itu, dan terutama setelah terpilihnya Ibrahim Raisi pada tahun 2021, seorang presiden konservatif yang didukung langsung oleh Khamenei, Iran semakin mengarahkan kebijakan luar negerinya ke poros non-Barat. Iran memperkuat hubungan strategis dengan Rusia dan Tiongkok, baik dalam bidang ekonomi, militer maupun politik. Arah ini menjadi semakin jelas pada tahun 2022 ketika Iran mulai memasok drone Shahed ke Rusia untuk digunakan dalam perang melawan Ukraina. Dukungan Iran terhadap serangan pasukan Amerika di berbagai wilayah Timur Tengah serta kerjasama jangka panjang dengan Korea Utara mendorong para pengamat internasional menyebut terbentuknya poros baru Iran, Rusia, Tiongkok, Korea Utara. Khamenei juga mendukung secara penuh keterlibatan Iran dalam perang saudara Suriah dengan alasan mempertahankan stabilitas kawasan dan melindungi kepentingan strategis Iran. Dukungan ini mencakup bantuan militer, keuangan, dan politik kepada pemerintah Bashar al-Assad meskipun mendapat kecaman luas dari komunitas internasional. Pandangan Khamenei terhadap Amerika Serikat menjadi fondasi utama kebijakan luar negerinya. Sejak krisis Sandera tahun 1980, Iran dan Amerika Serikat tidak memiliki hubungan diplomatik formal. Dalam pidato-pidatonya, Khamenei secara konsisten menyebut Amerika sebagai musuh utama Iran dan sumber ketidakstabilan global. Ia menolak upaya-upaya rekonsiliasi yang pernah diajukan oleh tokoh-tokoh Iran yang lebih moderat. Ia bahkan pernah mengatakan bahwa Iran membutuhkan Amerika sebagai musuh. Dalam berbagai kesempatan, Khamenei mengeluarkan pernyataan keras terhadap Amerika Serikat. Ia pernah mengancam akan mengganggu pengiriman energi melalui Selat Hormuz jika Iran diserang, serta meramalkan bahwa para pemimpin Amerika suatu hari akan diadili atas invasi ke Irak. Ia menolak kebijakan luar negeri Amerika pasca revolusi Islam dan menyatakan bahwa Amerika dibenci di dunia karena campur tangannya di berbagai negara. Meskipun demikian, Khamenei juga menunjukkan sikap yang berhati-hati terhadap perubahan kebijakan Amerika. Ketika Presiden Barack Obama menawarkan awal baru dalam hubungan bilateral pada tahun 2009, Khamenei menyatakan bahwa perubahan kata-kata tidak cukup dan bahwa Iran akan menilai perubahan nyata dalam tindakan Amerika. Dalam isu terorisme, Khamenei mengutuk serangan 11 September 2001 dan menyebut pembunuhan massal terhadap warga sipil sebagai tindakan yang terkutuk. Namun ia secara tegas menolak intervensi militer Barat di Afghanistan dan kawasan lain yang menurutnya hanya memperparah konflik. Sikap Khamenei terhadap Israel dan Zionisme merupakan salah satu aspek paling kontroversial dari kebijakan luar negerinya. Ia secara terbuka menantang keberadaan negara Israel dan berulang kali menggunakan bahasa yang keras, menyebut Israel sebagai tumor ganas dan rezim Zionis. Ia menegaskan bahwa Iran akan mendukung kelompok manapun yang melawan Israel dan tidak pernah menyembunyikan posisi tersebut. Meskipun Khamenei berulang kali menyatakan bahwa permusuhannya ditujukan kepada Zionisme, bukan kepada Yahudi sebagai kelompok agama, banyak pihak menilai retorika dan pernyataannya mengandung unsur antisemitisme. Pernyataan-pernyataannya tentang Holocaust juga memicu kecaman luas, terutama karena ia beberapa kali mempertanyakan kepastian sejarah peristiwa tersebut dan membela tokoh-tokoh penyangkal Holocaust atas nama kebebasan berbicara. Ketegangan dengan Israel mencapai puncaknya pada tahun 2025 ketika terjadi perang langsung antara Iran dan Israel. Serangan mendadak Israel terhadap
fasilitas militer dan nuklir Iran, memicu balasan berupa gelombang serangan rudal dan drone dari Iran. Amerika Serikat turut terlibat secara militer, memperluas konflik hingga melibatkan serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat. Perang ini berakhir dengan gencatan senjata, tetapi meninggalkan dampak besar terhadap stabilitas kawasan dan posisi Khamenei. Selama perang tersebut, Khamenei dilaporkan bersembunyi di bunker bawah tanah dengan akses komunikasi yang sangat terbatas. Setelah gencatan senjata, ia muncul kembali dan mengklaim kemenangan atas Israel. Meskipun klaim ini ditolak oleh Amerika Serikat dan menuai kritik dari sebagian warga Iran sendiri. Selain melalui pidato, Khamenei juga aktif menyampaikan pesan kebijakan luar negeri melalui surat terbuka, termasuk kepada pemuda di Eropa dan Amerika Utara, serta kepada mahasiswa di universitas-universitas Amerika. Dalam surat-surat tersebut, ia berusaha membingkai Iran dan poros perlawanan sebagai kekuatan moral yang melawan ketidakadilan global, khususnya dalam isu Palestina. Isu hak asasi manusia merupakan salah satu aspek paling kontroversial dalam kepemimpinan Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran. Sejak awal masa jabatannya, kebijakan negara di bawah otoritasnya terus menuai kritik luas dari organisasi internasional, pemerintah barat, aktivis HAM, serta kelompok oposisi Iran di dalam dan luar negeri. Para pengkritik menuduh Khamenei mengawasi atau setidaknya membiarkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia berskala besar. Tuduhan tersebut mencakup pembunuhan sekitar 160 pembelot Iran yang hidup di pengasingan di berbagai negara, penindasan brutal terhadap demonstrasi sipil, pembunuhan puluhan ribu anggota kelompok Mujahidin Rakyat Iran atau MEK, serta menjadikan penulis, intelektual, dan tokoh oposisi sebagai target khusus penindasan negara. Tuduhan-tuduhan ini terus menjadi bagian dari narasi internasional mengenai rekam jejak hak asasi manusia Republik Islam Iran. Khamenei sendiri secara konsisten menolak kritik tersebut. Dalam berbagai pidato dan pernyataan resmi, ia menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang telah ada jauh sebelum konsep hak asasi manusia modern dikembangkan di Barat. Menurutnya, Barat tidak memiliki legitimasi moral untuk mengkritik Iran karena negara-negara Barat justru memiliki sejarah panjang penjajahan, penindasan ekonomi terhadap negara dunia ketiga, serta dukungan terhadap rezim otoriter dan diktator di berbagai belahan dunia. Dalam menanggapi tuduhan pelanggaran HAM, Khamenei sering menyerang apa yang ia sebut sebagai kemunafikan Barat. Ia menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat dan sekutunya telah melakukan banyak kejahatan, termasuk perang, pembunuhan massal, dan pelanggaran sistematis terhadap hak-hak bangsa lain, sehingga tidak pantas menghakimi Republik Islam Iran. Dalam kerangka ini, kritik HAM dipandang bukan sebagai kepedulian moral, melainkan sebagai alat politik untuk melemahkan Iran. Selama masa kepemimpinan Khamenei, Iran mengalami sejumlah gelombang protes besar. Salah satu yang paling awal adalah protes Qazvin tahun 1994 yang menurut laporan media menyebabkan sekitar 40 orang tewas dan lebih dari 400 orang terluka. Protes ini menjadi tanda awal ketegangan serius antara negara dan juga masyarakat di era kepemimpinan Khamenei. Pada tahun 1999, protes mahasiswa meletus di berbagai kota Iran, dipicu oleh penutupan surat kabar reformis dan pembatasan kebebasan pers. Protes ini ditanggapi dengan penindakan keras oleh aparat keamanan. Peristiwa ini memperkuat citra negara sebagai rezim yang tidak mentoleransi perbedaan pendapat terbuka. Protes pemilu presiden tahun 2009 menjadi salah satu tantangan terbesar bagi otoritas Khamenei. Jutaan warga Iran turun ke jalan menentang hasil pemilu yang dianggap curang. Dalam demonstrasi tersebut, sejumlah pengunjuk rasa meneriakkan slogan "Matilah Diktator" dan secara terbuka merobek gambar Khamenei, sesuatu yang sebelumnya jarang terjadi. Khamenei secara tegas mendukung hasil pemilu dan menyebut protes tersebut sebagai upaya subversi yang didukung oleh kekuatan asing. Gelombang protes berlanjut pada periode 2011-2012, 2017-2018, serta 2018-2019 dengan tuntutan yang semakin luas, mulai dari masalah ekonomi hingga kritik langsung terhadap sistem politik dan pemimpin tertinggi. Dalam konteks ini, Khamenei secara terbuka menuntut hukuman bagi mereka yang dianggap mengganggu keamanan ekonomi. Pernyataan tersebut dipandang sebagai peringatan keras kepada masyarakat agar tidak melanjutkan demonstrasi.
Selama protes 2019-2020, Khamenei mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi negara dan menegaskan bahwa demonstrasi memerlukan tanggapan yang tegas. Ia menyatakan bahwa para perusuh harus dihancurkan. Setelah itu, penindakan besar-besaran terjadi, termasuk penangkapan massal, hukuman cambuk, hukuman penjara, dan laporan kematian tahanan dalam penjara. Protes kembali menguat setelah jatuhnya pesawat Ukraine International Airlines Flight 752 ketika ribuan demonstran menuntut pengunduran diri Khamenei secara langsung. Di bawah kepemimpinan Khamenei, minoritas agama menghadapi pembatasan serius, terutama komunitas Bahai yang merupakan minoritas agama terbesar di Iran. Pemerintah Iran secara resmi menganggap agama Bahai sebagai sekte berbahaya dan melarang praktiknya. Khamenei menyetujui undang-undang baru yang semakin membatasi aktivitas penganut Bahai, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dokumen internal menunjukkan bahwa Khamenei memerintahkan aparat keamanan untuk mengidentifikasi penganut Bahai, memantau aktivitas mereka, dan mengumpulkan informasi lengkap tentang anggota komunitas tersebut. Kebijakan ini memperkuat tuduhan bahwa negara secara sistematis menekan kelompok agama yang tidak diakui secara resmi. Kebebasan pers di Iran mengalami pembatasan ketat selama masa kepemimpinan Khamenei. Pada tahun 2000, Komite Perlindungan Jurnalis memasukkan Khamenei dalam daftar 10 musuh utama pers dan kebebasan berekspresi. Sejumlah jurnalis dan intelektual termasuk Ahmed Zaidabadi, Mohsen Shahzegara, Muhammad Nourizad, dan Akbar Ganji ditangkap dan diadili karena menulis artikel yang mengkritik kebijakan pemimpin tertinggi. Undang-undang pers Iran melarang penyebaran rumor, kebohongan, fitnah, dan penghinaan terhadap pejabat negara. Ketentuan ini sering digunakan untuk menutup media independen dan juga membungkam kritik. Antara tahun 1997 dan 2000 saja, lebih dari 20 surat kabar independen ditutup. Pada tahun 2000, Khamenei secara langsung mengintervensi parlemen dengan mengirim surat yang melarang pembahasan revisi undang-undang pers yang bertujuan memperluas kebebasan media. Tindakan ini dikritik oleh kaum reformis sebagai penggunaan kekuasaan ekstra legislatif, namun didukung oleh para loyalis yang menekankan konsep kekuasaan absolut pemimpin tertinggi dalam konstitusi. Menghina Khamenei dianggap sebagai kejahatan serius di Iran dan sering dikaitkan dengan tuduhan penistaan agama. Sejumlah kasus menunjukkan beratnya hukuman yang dijatuhkan. Pada tahun 1996, penulis Abbas Mourovi dijatuhi hukuman cambuk dan penjara karena menghina Khamenei, serta dilarang bekerja sebagai jurnalis. Pada tahun 2009, blogger Omid Reza Mirsayafi meninggal dunia dalam tahanan setelah ditangkap karena unggahannya menghina Khamenei. Kasus-kasus lain mencakup hukuman penjara panjang, pengasingan, denda, hingga hukuman mati. Pada tahun 2017, Sina Dehgan dijatuhi hukuman mati karena menghina Nabi, dengan hukuman tambahan karena menghina Khamenei. Kasus-kasus ini memperkuat persepsi bahwa kritik terhadap pemimpin tertinggi tidak memiliki ruang aman dalam sistem hukum Iran. Khamenei secara terbuka menentang konsep kesetaraan gender ala Barat. Ia mengkritik aktivis hak perempuan dan menolak konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dengan alasan bahwa konvensi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, ia mendukung pemisahan gender dan menyebut gagasan kesetaraan gender sebagai konspirasi Zionis untuk merusak peran perempuan dalam masyarakat. Kewajiban hijab didukung penuh oleh Khamenei sebagai prinsip moral dan religius. Ia menolak kritik Barat dengan membandingkan pembatasan hijab di Iran dengan larangan cadar di beberapa negara Barat, serta mengaitkan kebebasan berpakaian di Barat dengan meningkatnya kekerasan seksual dan komersialisasi tubuh perempuan. Dalam isu LGBTQ, Khamenei menyebut homoseksualitas sebagai kemerosotan moral yang berkembang di Barat. Namun, ia mendukung fatwa Ayatollah Khomeini yang mengizinkan operasi pergantian kelamin bagi individu dengan disforia gender, menjadikan Iran sebagai salah satu negara dengan jumlah operasi pergantian kelamin yang relatif tinggi. Kini, Ali Khamenei memimpin Iran dalam kondisi yang sulit. Negara ini menghadapi krisis ekonomi Barat dengan inflasi tinggi dan nilai mata uang rial yang anjlok tajam. Di pasar bebas, nilai rial terhadap dolar sudah begitu rendah hingga oleh banyak warga dianggap nyaris tidak bernilai. Dampaknya terasa langsung, harga kebutuhan pokok melonjak
daya beli turun, dan kemiskinan meluas. Kondisi ekonomi ini memicu gelombang protes berulang di berbagai kota. Tuntutan masyarakat tidak lagi hanya soal ekonomi, tetapi juga soal arah kepemimpinan, kebebasan, dan masa depan negara. Di sisi lain, negara tetap merespon dengan pendekatan keamanan dan penegakan hukum yang keras. Situasi Iran hari ini menunjukkan bahwa kekuatan politik dan ideologi saja tidak cukup untuk menjaga stabilitas jika tidak diimbangi dengan kesejahteraan rakyat. Warisan kepemimpinan Khamenei kini tidak hanya dinilai dari pengaruhnya di dalam dan luar negeri, tetapi juga dari bagaimana Iran menghadapi krisis ekonomi dan kepercayaan publik yang semakin dalam.